Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Yusra Eswanti Putri. Untuk kali ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil. Apa sih permainan bola kecil itu? Yang jelas pasti menggunakan bola yang berukuran kecil. Oke, apa saja yang termasuk permainan bola kecil? Sebenarnya banyak sekali ya. Tapi di sini saya akan memfokuskan tentang permainan softball dan bulu tangkis. Ya, jadi sebenarnya ada juga permainan tenis, ada tenis meja, ada tenis lapangan, ada juga permainan apalagi ya yang bola kecil. Ada permainan rounders, ada permainan kasti kalau permainan tradisional, terus ada juga permainan baseball. Tapi di sini saya akan membahas tentang permainan softball dan bulu tangkis. Oke, let's see, kita bahas satu persatu. Softball atau softball ya, jadi penulisannya memang beda, adalah olahraga beregu yang terdiri dari dua tim. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defense dan tim yang memukul atau offense. Nah, tiap tim berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri markas base atau yang dinamakan base ya, markas atau dinamakan base. Pelari hingga menyentuh markas yaitu home plate. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Nah, kalau dari permainan tradisional yang ada di Indonesia itu softball merupakan sejenis permainan kasti dan rounders. Jadi kalau di permainan kasti, base atau markas itu dinamakan pal-palan ya kalau bahasa Jawa. Terus ada tim jaga, ada tim pemukul juga ada sama ya. Di softball ada 3 base dan 1 home plate. Sedangkan kalau di kasti biasanya ada 3 pal-palan ya. Atau juga ada 4 biasanya. Tergantung mau modifikasinya seperti apa. Nah, bola softball saat ini berdiameter 28 sampai 30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher ya, pitcher melempar dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau namanya batter kalau pemukul. Dengan menggunakan token pemukul atau bat ya. Biasanya ada juga yang berjaga di belakang pemukul itu biasanya menggunakan seragam lengkap itu namanya catcher atau penangkap bola. Nah, untuk namanya pertandingan softball ditentukan oleh inning. Itu biasanya 7 inning. Pengertian satu inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Nah, kalau dalam kasti permainan ini biasanya pemain pelari itu terkena bola ya atau kegebuk kalau bahasa Jawanya ya, kegebuk itu nanti langsung berganti menjadi tim penjaga kan, pemukul ganti yang penjaga atau tim sebaliknya. Tapi kalau dalam softball ini 3 kali bola mati baru berpindah ya, ini berarti dinamakan seperti ini. Nanti ketika si tim lawan menjadi misalnya tim menjaga jadi pemukul, terus habis itu pemukul menjadi penjaga, jadi saling udah bergantian, itu dinamakan 1 inning ya. Jadi ini keterangannya 1 inning setiap 1 regu memukul 1 kali menjadi penjaga. Seperti itu. Nah, lapangannya itu seperti ini. Ini base 1, base 2, base 3, home plate. Ya. Jadi ketika pemukul itu ya ini namanya outfield. Ya. Di sini tempat pitcher atau tempat pengumpan ya atau pelempar. Di sini catchernya. Nah, ini ada keterangan pemainnya. Ya, ini pitcher, catcher, first base, second base, third base, shortstop. Nah, ini outfield-nya. Biasanya ada 9 pemain. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas kan? Nah, ini keterangannya complete. Base-nya kotak. Kalau base side view, nah ini seperti ini. Terus rubber, ini di sini. Itu. Next. Nah, peralatannya yang pertama ada bat atau alat pemukul.
Nah, ini terus ada bola atau ball, ada glove atau sarung tangan, terus ada body protector. Ya, biasanya pemain softball itu pasti menggunakan helm. Kalau helmnya dilepas malah pelanggaran. Ya, oke, next. Nah, teknik dasar dalam permainan softball ini ada cara memegang bola karena memang penting. Jadi kalau pemain softball itu melemparnya menggunakan tangan kanan, menangkap bola menggunakan glove tadi menggunakan tangan sebelah kiri. Ya, jadi menangkap menggunakan tangan kanan, menangkap menggunakan tangan kiri, lalu dilempar menggunakan tangan kanan. Kalau kidal berarti kebalikannya, menangkap menggunakan tangan kanan dan melempar menggunakan tangan kiri. Itu cara memegang bolanya, ini 3-4 jari ya. Ini digenggamkan. Terus biasanya ada juga ya seperti ini, linggingnya ada di dalam. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik memukul bola. Tongkat pemukul dipegang dengan kedua tangan. Posisi tangan memerlukan pemukul di belakang bahu. Nah, jadi ancang-ancangnya itu dari belakang bahu diayunkan sampai ke depan. Biasanya cara memukulnya hadapnya itu ke depan, hadapnya itu ke samping, terus pandangannya ke depan. Jadi bolanya nanti arahnya ke depan. Tapi kalau badannya menghadap ke pitcher, maksudnya menghadap ke depan, itu nanti arah bolanya itu malah keluar dari arena lapangan. Ya, jadi arahnya badan itu menghadap ke samping, tapi pandangannya menghadap ke depan atau menghadap ke pitcher. Itu untuk pemukul. Yang ketiga, teknik melempar bola. Nah, ini teknik melempar bolanya ini diputar. Ya, ini untuk melempar bola pitcher. Cara melempar bolanya seperti ini. Cuma agak beda. Kalau pasti cuma diayunkan aja dari bawah, terus bolanya ke atas. Tapi kalau ini memang menentukan sekali untuk arah bola. Semakin nanti saya jelaskan berikutnya. Selanjutnya ada teknik sliding. Nah, ini sliding adalah gerakan badan meluncur untuk mencapai base secepat-cepatnya. Jadi jangan sampai didahului oleh bola atau oleh penjaga. Ya, jadi menggunakan sliding. Biasanya menjatuhkan badannya. Nah, ini istilah lemparan bola dari pitcher. Ya, jadi ada dua. Bola itu berhasil atau gagal. Ya, ada dua. Namanya kalau bola berhasil itu strike atau bukan berhasil. Atau tidak memukul bola dari pitcher yang masuk ke strike zone ataupun tidak. Ya, foul tapi jika ditangkap oleh catcher. Foul ball jika sebelum dari pukulan yang ketiga dan tidak tertangkap oleh field atau penjaga. Bola dari pitcher yang dipukul tapi tidak kena oleh batter. Jadi gini, bola strike itu bola berhasil. Ya, kalau bola ball itu bola yang tidak berhasil. Jadi strike zone itu sekitar atau di bahu sampai lutut. Itu namanya strike zone. Jadi antara bahu sampai lutut. Itu bola dikatakan berhasil. Pertama, bola dikatakan strike lagi bila bolanya itu ball, tetapi pemukul tetap mengayunkan sticknya. Itu juga namanya strike. Jadi ketika kalian yakin bolanya itu tidak dalam strike zone atau di antara bahu sampai lutut, dibiarkan aja. Ya, boleh terlalu lambung atau terlalu rendah itu dibiarkan. Begitu. Kalau bola ball, ini bolanya di atas bahu atau di bawah lutut, terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu namanya bola ball. Jika kesalahan, ini kan namanya kalau bola ball kesalahan dari pitcher. Ya. Jika 3 kali si pitcher melakukan bola ball atau mengumpan bolanya itu ball hasilnya gagal, ini si pemukul tadi mendapatkan reward atau mendapatkan kesempatan untuk berjalan ke base 1 secara cuma-cuma. Namanya base on ball. Jadi dia jalan ke base karena bolanya ball. Gitu. Ya. Oke, kita bahas yang kedua, bulu tangkis. Bulu tangkis yang umumnya disebut dengan badminton bertujuan untuk memukul bola permainan yang disebut puck atau shuttle puck
Lapangan badminton mempunyai bentuk persegi 4 yang dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan sendiri dan juga daerah permainan lawan. Jadi permainan ini sama juga dengan permainan bola voli ya. Jadi harus menyeberangi net. Kalau dari menggunakan bola, ini menggunakan kok. Kok itu biasanya dari bulu-bulu. Nah, lapangan bulu tangkis ini panjangnya 13,40 meter yang bisa dipakai untuk partai tunggal atau ganda. Ya, jadi panjangnya sama. Memiliki lebar lapangan 6,10 meter untuk pertandingan ganda dan ukuran 5,18 jika digunakan untuk partai tunggal. Jadi perbedaannya ya, saya jelaskan. Panjangnya tetap sama menggunakan ini. Ini panjang namanya. Lebarnya jika permainan ganda ini full lapangan full ya. Jadi tapi kalau single lapangannya cuma sampai sini. Ini panjangnya cuma sampai sini. Ini lapangan single. Nah, untuk biasanya nanti kalau dijelaskan ada teknik-tekniknya, salah satunya ada teknik passing. Teknik servis ya. Untuk servis perbedaannya hanya di servis double ya. Jadi servis double itu lapangan yang digunakan cuma sekotak. Set. Satu sisi aja. Sini aja. Nih. Untuk servis double. Kalau servis single tetap sama full sampai lapangannya cuma sampai sini. Ya, jadi ini side line single, side line for double ya. Di sini ada short service line ya, jadi servisnya itu batasnya kotak gitu. Nah, ini long service line for double yang cuma sampai sini ya. Ini terus yang back ya, ini garis yang belakang. Sama juga yang sebelah sini, ini netnya di tengah-tengah membatasi lapangan sendiri sama lapangan lawan. Tinggi netnya, nah ini ada 1,55 meter ya. Panjangnya 6,10 meter, lebarnya 0,67 meter. Nah, ini ada teknik dasarnya ya. Yang pertama ada pegangan forehand. Forehand ini sama kayak berjabat tangan ya. Jadi forehand ini sama aja pegangan berjabat tangan. Nah, kalau biasanya kalau forehand ini berada di sisi sebelah kanannya dan untuk forehand. Kalau kidal ya berarti sisi sebelah kiri. Tapi kalau untuk yang orang biasa, pegangan forehand itu berarti di sebelah kanannya. Sedangkan cara memegang backhand, nah ini kalau backhand itu diputar 1/4 ke kanan. Jadi agak diputar sedikit gitu. Ini karena kita memukulnya di sebelah badan yang sebelah kiri. Jadi memang yang menentukan perbedaan antara pegangan forehand sama backhand ini yaitu tangannya ya. Kalau tangan yang forehand itu sebelah kanan, kalau yang backhand sebelah kiri. Sedangkan pegangan kasur atau Amerika ini caranya raket diletakkan di bawah dulu di lantai misalnya, terus habis itu diambil. Biasanya kalau pegangan Amerika ini untuk pukulan atas ya, jadi pukulan atas ini namanya American atau pukulan kasur. Next, jenis-jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis ya, ada pukulan servis. Jadi untuk memulai pertandingan itu satu top namanya servis. Servis ini ada 3 macam. Yang pertama ada servis forehand pendek, ada forehand panjang, servis backhand. Terus nanti kalau ada juga namanya servis yang menipu itu namanya put service. Selanjutnya pukulan lob ya. Oh ya, untuk pukulan servis ini ya, untuk memulai setiap pertandingan. Jadi setelah lawan atau setelah kita mendapatkan poin, setelah poin pasti dimulai lagi dengan servis. Misal poinnya genap, servis di line sebelah kanan. Kalau poinnya ganjil, pasti servis ke line sebelah kiri. Dan arahnya pun, misalnya servis genap itu servis di line sebelah kanan, mengarah ke line sebelah kanan lawan juga. Berarti diagonalnya atau serong ya, atau agak miring ya, yang miring ke lapangan lawan gitu. Nah, selanjutnya pukulan lob ya. Pukulan lob ini adalah pukulan
yang tujuannya menambahkan stok setinggi-tingginya dan mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Biasanya tinggi ke belakang keras ya, tapi jangan sampai terlalu keras, tidak sampai keluar lapangan. Jadi memang sasarannya lapangan belakang lawan. Nah, pukulan yang selanjutnya ada, oh ya, untuk lob ini ada dua, biasanya ada underlob sama overlob. Kalau underlob ini biasanya mengambilnya dari bawah terus ke atas belakang. Kalau overlob itu dari atas ke belakang, tapi tetap namanya juga lob. Selanjutnya pukulan drive. Nah, cirinya pukulan drive ini pasti datar, cepat, terus sulit dikembalikan lawan karena memang kalau dekat sama net, maksudnya pukulan datar itu kan pemain harus merendahkan badan, jadi lebih susah. Pukulan ini diarahkan ke samping kiri atau kanan lawan yang biasanya dilakukan dalam permainan ganda, biasanya cepat kalau drive ini. Dan juga bisa dilakukan dengan cara forehand atau backhand. Selanjutnya pukulan drop shot atau jump. Pukulan untuk menempatkan shuttle secepat dan sedekat mungkin dengan net di area lapangan lawan yang termasuk dalam cara permainan bulu tangkis untuk membuat ya. Jadi untuk pukulan jump ini sasarannya memang depan net. Jadi mungkin bola dari belakang diturunkan kayak hampir kayak drop shot. Memang drop shot. Maksudnya pukulannya ke bawah tapi pelan, tapi arahnya sasarannya memang depan net. Nah, kalau pukulannya keras ini namanya smash. Nih, cepat, keras, serta menukik menuju ke area lawan. Tujuan smash dalam permainan bulu tangkis digunakan untuk menyerang. Ya. Jadi kalau keras itu smash, kalau bolanya pelan itu namanya drop shot. Sasarannya sama, bawah, pasti menukik ke bawah. Tapi kalau drop shot lebih bolanya agak pelan, sasarannya depan net. Kalau smash keras. Begitu. Nah, ini ada nomor pertandingan bulu tangkis ya. Yang pertama ada tunggal putra atau men's single. Terus ada tunggal putri atau women's single. Nomor ganda ada ganda putra atau men double, ganda putri woman double, dan ganda campuran ya, ini mix double. Oke, sekian untuk hari ini ya, untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga setiap hari. Oke, bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you in the video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.